Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Adi Topo MPDMT dan Bapak Asni Rizky Lubis SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai topik menganalisis kebutuhan iluminasi sesuai fungsi ruang. Nah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan saya sampaikan kepada teman saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, materi yang pertama yaitu latar belakang. Pencahayaan adalah suatu aspek penting dalam desain ruang, mempengaruhi kenyamanan, produktivitas, keselamatan penghuninya. Analisis kebutuhan pencahayaan sesuai kebutuhan ruang, faktor-faktor seperti fungsi ruang, aktivitas yang dilakukan di dalamnya, serta preferensi penghuninya harus dipertimbangkan dengan cermat. Baik, materi yang kedua, tinjauan pustaka. Penerangan adalah suatu komponen yang penting dalam perencanaan suatu bangunan untuk melakukan segala aktivitas yang berada di dalam suatu ruangan. Maka diperlukan suatu intensitas cahaya yang cukup memadai sehingga dapat dilaksanakannya secara maksimal. Khususnya yang berkaitan dengan pengawasan mesin-mesin yang dioperasionalkan untuk kepentingan bangunan tersebut. Diperlukan ketelitian dalam perencanaan penerangan seperti pemilihan lampu, jumlah lampu yang ada pada ruangan, dan daya yang digunakan untuk menerangi ruangan tersebut. Kemudian fungsi ruang. Setiap ruang memiliki fungsi khususnya yang mempengaruhi kebutuhan pencahayaannya. Sebagai contoh, ruang kerja membutuhkan pencahayaan yang cukup untuk mendukung aktivitas seperti membaca, mengetik, dan menulis. Sedangkan ruang tidur memerlukan pencahayaan yang dapat menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Aktivitas dalam ruang. Aktivitas yang dilakukan dalam ruang juga merupakan faktor penting dalam menentukan kebutuhan pencahayaan. Misalnya ruang belajar memerlukan pencahayaan yang cukup untuk mendukung kegiatan membaca dan menulis, sementara ruang makan memerlukan pencahayaan yang hangat dan menyenangkan untuk menciptakan suasana yang ramah dan nyaman selama makan. Kemudian metode analisis perhitungan pencahayaan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan ruang. Antara lain yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan pencahayaan, dan yang kedua pemodelan simulasi pencahayaan, yang ketiga observasi lapangan, yang keempat implementasi solusi pencahayaan. Rancangan instalasi penerangan ada tiga topik, yaitu yang pertama kebutuhan listrik untuk penerangan di ruangan dek. Yang kedua kebutuhan listrik untuk penerangan di gang atau di lorong di luar kapal. Kebutuhan listrik untuk keperluan lampu navigasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke. Terima kasih. Baiklah, di sini akan saya melanjutkan materinya. Yang berikutnya ruangan dan bidang kerja. Dalam penerangan ruangan atau interior ruangan terdiri dari langit-langit, dinding, dan lantai. Terhadap sinar yang datang, langit-langit atau ceiling, dinding atau wall, dan lantai atau floor akan memantulkan cahaya dengan faktor refleksi tertentu yang tergantung dari perlakuan dinding terhadap karakteristik cahaya yang datang. Untuk memberikan fluks cahaya rata-rata yang memadai bagi ruangan yang berbentuk persegi dan bukan bentuk bola, maka ditentukan indeks ruangan yang berhubungan dengan indeks bentuk K, di mana persamaannya yaitu K sama dengan P dikali I dibagi H dikali P ditambah 1 merupakan persamaan pertama. Tinggi bidang kerja adalah tinggi rata-rata bidang kerja yang harus diterangi sehubungan dengan aktivitas yang dilakukan.
Jadi sesuai tinggi meja, kursi, serta alat-alat lainnya, tinggi bidang kerja ini diambil rata-rata 0,80 sampai dengan 0,90 meter. Berikutnya itu efisiensi penerangan. Flux cahaya lampu berkurang selain karena adanya cahaya yang diserap oleh lingkungan, juga disebabkan oleh peralatan lampu dan kondisi operasi lampu itu sendiri. Hal ini merupakan suatu kerugian penerangan. Adapun kerugian tersebut disebabkan yang pertama itu temperatur dan tegangan kerja berubah-ubah. Yang kedua material dan optis lampu serta armaturnya. Yang ketiga itu pengotoran oleh lingkungan kerja lampu. Yang D lampu lama kerja lampu. Dari semua faktor-faktor di atas ditentukan efisiensi penerangannya. Sebagai persamaan berikut, NB sama dengan Pn dibagi V0 merupakan persamaan kedua, di mana Pn sama dengan flux cahaya yang mencapai bidang kerja langsung atau tidak langsung setelah dipantulkan oleh dinding dan langit-langit. V0 sama dengan flux cahaya yang dipancarkan oleh semua sumber cahaya yang ada di dalam ruangan. Persamaan berikutnya itu NB sama dengan NR dikali NLB merupakan persamaan ketiga, di mana NR sama dengan faktor efektivitas luas dari sistem penerangan. Persamaan selanjutnya yaitu NR sama dengan N dibagi V merupakan persamaan keempat, di mana VL sama dengan flux cahaya yang dipancarkan oleh armatur dan optis lampu. Persamaan berikutnya itu NLB sama dengan VL dibagi V0 merupakan persamaan kelima, di mana VL sama dengan flux cahaya yang dipancarkan oleh armatur dan optis lampu dan ditentukan pada armatur lingkungan 25 derajat Celcius. Materi berikutnya itu penentuan jumlah dan flux cahaya lampu. Besarnya flux cahaya yang diperlukan dalam suatu ruangan dihitung dengan rumus P ruang sama dengan E ruang dikali A dibagi NB dikali D merupakan persamaan ke-6, di mana P ruang sama dengan flux cahaya yang diperlukan dalam satu ruang atau lumen. E ruang sama dengan iluminasi nominal yang diperlukan dalam satu ruang atau lux, di mana keterangan dari rumus tadi yaitu A sama dengan luas satu ruang dalam satuan meter kuadrat, NB sama dengan efisiensi penerangan dalam satuan persen, D sama dengan faktor depresiasi. Faktor pemeliharaan sama dengan faktor untuk pengurangan flux cahaya yang disebabkan umur lampu. Sedangkan jumlah lampu yang diperlukan dalam suatu ruangan dihitung dengan rumus N ruang sama dengan P ruang dibagi N dikali V lampu merupakan persamaan ke-7, di mana N ruang sama dengan jumlah lampu yang diperlukan dalam satu ruangan atau berbuah. P ruang sama dengan flux cahaya yang diperlukan dalam suatu ruangan dalam satuan lumen. N sama dengan jumlah dalam satuan armatur dalam satuan buah. P lampu sama dengan flux cahaya kondisi lampu masih baru atau belum terpakai. Besarnya intensitas penerangan atau iluminasi yang dibutuhkan untuk penerangan eksterior ditentukan dengan formula titik sumber cahaya. Intensitas penerangan satu lux adalah besarnya intensitas cahaya yang diterima oleh luasan permukaan sebesar kuadrat jari-jari yang melalui sudut ruangan 1 steradian, sehingga E sama dengan I per R pangkat 2. Untuk penerangan eksterior tidak terdapat ruangan sebagai pembatasnya, sehingga tidak perlu ditentukan iluminasi rata-ratanya. Akan tetapi, iluminasinya ditentukan dengan menentukan titik pada bidang kerja yang akan diterangi. Berikut adalah perhitungan jumlah lampu berdasarkan jenis ruangan. A. Menentukan indeks atau faktor ruangan. K sama dengan P kali I dibagi HM dikali P tambah 1 merupakan persamaan ke-8. B. Apabila nilai K berada di antara dua nilai dengan warna dinding, warna lantai, warna atap tertentu, maka digunakan tabel faktor refleksi. C. Menghitung besarnya efisiensi penerangan atau NB untuk nilai K yang berada pada dua nilai tertentu dengan cara interpolasi sebagai berikut. N sama dengan 1 ditambah K dikurang K1 per K2 dikurang K1 ditambah
N2 dikurang N1 merupakan persamaan ke-9. D. Mencari besarnya iluminasi ruang atau E. Yang dimana berdasarkan jenis ruang untuk kelas ABS dan kelas BKI. E. Menghitung besarnya fluks ruang. P ruang sama dengan E ruang dikali A dibagi NBX kali D. Merupakan persamaan ke-10. Pilih faktor depresiasi D sama dengan 0,7 berdasarkan data tabel refleks yang dengan satuan lumen. F. Mencari besarnya fluks lampu atau lampu kondisi masih baru dengan satuan lumen. G. Mencari jumlah lampu dalam satuan armatur dalam satuan buah. H. Menghitung jumlah lampu yang diperlukan dalam ruangan atau N. N ruang sama dengan V ruang dibagi N dikali V lampu. Merupakan persamaan ke-11. Baik, untuk materi selanjutnya saya sampaikan kepada rekan saya. Tempat saya silakan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu pengaturan standar. Bentuk lain dari standarisasi yang bergerak di bidang perkepalan ataupun kemaritiman yang dikeluarkan oleh beberapa negara lain, antara lain adalah ABS, American Bureau of Shipping, dan BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia mempunyai aturan atau standarisasi yang berbeda dengan ABS dalam penentuan perencanaan penerangan. Dalam hal ini, yang membedakan perencanaan penerangan dari dua kelas tersebut adalah nilai iluminasinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Terima kasih.